wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustafa attihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'd. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya kan anta yang nasar. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kenikmatan yang sangat besar diberikan oleh Allah dumateng kula panjenengan ketika kula panjenengan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian masih kita rangkai dengan majelis taklim di pagi hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala ibadah-ibadah kita, khususnya puasa Ramadan di bulan yang suci ini, serta segala ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, sedanten diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kula panjenengan mesti punya harapan, mesti punya keinginan baik, dan pasti punya cita-cita yang bisa membuat berhasil kita sampai kepada cita-cita kula jenengan, berhasil sampai dengan target keinginan baik kita, berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, boten sanes kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menakdirkan segalanya hakikatnya Allah. Oleh karena itu, dawuhipun Al-Qur'an di sela-sela ayat-ayat tentang kemudian berkaitan dengan puasa itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ungkapannya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan apa yang kalian doakan itu. Makanya dalam rangka tiang dikundungo dumateng Gusti Allah, seseorang itu ketika berdoa kepada Allah, dia harus merasa mantap, merasa yakin bahwasanya doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Ketika dia seorang hamba niki berdoa, maka yang pasti dia sudah melakukan ibadah kepada Allah. Sebab donga niku dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, ad-du'a mukhul ibadah.
donga niku merupakan intisari ibadah. Tiang donga tok niku pun atau mengamini saja doanya imam itu bagian daripada ibadah. Belum lagi kalau kemudian apa yang menjadi maksud kebaikannya diterima oleh Allah, itu bagian keberhasilan ibadahnya. Maka di dalam ungkapan di awal-awal kitab Hasyiah Bajuri ala Fathil Qarib niku dikatakan bahwasanya seseorang yang berdoa kepada Allah, dongane niku asal doa baik, dongane niku pasti dikabulkan oleh Allah. Saya ulangi lagi, seseorang yang berdoa dengan doa kebaikan kepada Allah, niscaya doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja wujud dikabulkan itu napa tirose Gusti Allah. Gusti Allah yang lebih tahu tentang kita. Yang pertama, seseorang berdoa kepada Allah, begitu berdoa imma ajilan, maka doa yang dia sampaikan segera dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang seperti itu. Dungane para nabi, para rasul, wali-wali Allah. Begitu donga sak jek sak nyet hadirin. Begitu donga langsung kemudian dikabulkan oleh Allah. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang berdoa kepada Allah itu kemudian doanya dikabulkan oleh Allah tapi tidak langsung, menunggu proses waktu yang agak panjang disesuaikan dengan situasi kondisinya. Dia itu ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, kula niki kepingin ya Allah, kalau panjenengan kula berhasil penggawean kula niki, muga-mugi kula saged nggadahi mobil ya Allah, saged kula damel ibadah, kemudian saged kula gunakan dakwah di jalan panjenengan. Niki dongane apik hadirin. Tapi ditinggalkan kali Gusti Allah, dia mboten siap nggadahi mobil sebab omahe sik kontrakan hadirin. Ya, yang kedua, lain duwe mobil mesti dikena dalan, akeh-akeh ilang kok. Wis 10 tahun kemudian dia sudah punya rumah sendiri, ya, sudah punya garasi sendiri, maka kemudian apa yang jadi wujud itu kemudian oleh Allah kemudian diwujudkan 10 tahun kemudian. Dia punya rumah, kemudian punya mobil sesuai niku. Jaluki 10 tahun yang lalu baru diwujudkan 10 tahun kemudian. Memang Allah Maha tahu hadirin. Atau kemudian ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tahu, ya. Ketika dia berdoa itu, dia berdoa yang diminta A, diganti B kalian Gusti Allah. Diganti dengan yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Ya, dia ndonga dumateng Allah, ya Allah, kula lek saged nggih kula ten Mulyarejo, lek saged ten Jalan Ijen ya Allah maneh. Dongane ngoten nggih. Tidak dikabulkan oleh Allah, tapi diganti dengan istrinya ahli taat, ahli ibadah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang bakti kepada orang tuanya, ahli ilmu, ahli ngaji, manfaat di tengah masyarakat. Dia pun menjadi satu rumah tangga di tengah masyarakat yang bisa memberikan manfaat banyak orang. Niki lebih baik daripada dikai omah nok jalan ijen temenan-temenan ali. Apakah kemudian kalau kemudian rumahnya di Jalan Ijen kemudian dia bisa bahagia? Belum tentu hadirin. Bisa jadi kebahagiaan itu didapatkan orang di tengah kampung ketika dia banyak dimanfaatkan orang, banyak mendapatkan kemudian keluh kesah, dia bisa menyelesaikan masalah banyak orang, meringankan beban orang. Dan kemudian ketika dia bisa menggerakkan kebaikan pada banyak orang, bisa jadi itu. Ya, sebab kadang-kadang di rumah-rumah elit kadang-kadang kemudian malah kesulitan. Begitu dia kemudian ada kerabatnya meninggal,
golek kanan kiri jamaah tahlil kano, akhirnya ngebon Masjid Kuba hadirin. Ya ternyata nggih ngebon niku 7 dina hadirin. Mohon Pak dikirim 30 orang ya selama sini. Lho dibon niku hadirin. Sebab jamaah tahlil kano. Ya ngebon 7 dina hadirin. Lho ternyata belum tentu enak hadirin. Pun talatan Mulya Rejo niku pun enak pun hadirin. Ate njaluk nang ndi zaman. Ya niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadangkala orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta A, ambil Gusti Allah mboten disukani, diganti dengan pahalanya ditambah oleh Allah. Karena ini ibadah. Sehingga enggak muncul dongane ten donya tapi muncul di akhirat. Niki yang sebagian kitab dikatakan orang ini menyesal hadirin. Bukan menyesal tidak dikabulkannya. Kok kemudian saya berdoa 2 tahun, sudah 2 tahun berdoa, kok enggak dikabul-kabulkan. Tapi ternyata diganti dengan yang namanya pahala yang begitu banyak. Tahu begini ya Allah, 10 tahun enggak dikabulkan tentunya. Mboten napa-napa ya Allah. 20 tahun lihat ganjarannya di akhirat yang begitu besar. Ternyata disimpan hadirin pahala itu akhirat, ditampakkan ketika di akhirat. Getunnya dia, menyesalnya dia, kenapa waktu itu cepat dikabulkan oleh Allah. Saya berdoa baru 3 tahun, coba 10 tahun, ganjarannya kan lebih banyak itu. Loh, ada yang begitu. Ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa mahmud dzunub. Tujuannya adalah Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, tidak diwujudkan doa yang dia inginkan di dunia itu, tapi diganti dengan ampunan dosa. Mungkin sing donga niku kakean dosa hadirin. Akhirnya kemudian dihabiskan dosanya itu dengan donga niku untuk kemudian pembersihan diri. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan niki, lek jenengan donga husnudzon, baik sangka, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian suudzon. Lah iya, donga seminggu nang Gusti Allah enggak pisan-pisan wis mboten angsal dhewe. Ya, gak oleh wong pegelan niku gak oleh dhewe. Nah, di dalam rangka kula panjenengan berdoa kepada Allah niku, ya, agar doa kita ini semakin titis, semakin mantap. Sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah menemui Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, panjenengan dongaaken, donga ingkang kula panjatkan niku langsung diterami kalian Gusti Allah. Ini kan pertanyaan bagus hadirin. Bagaimana bisa doa saya itu langsung mudah dikabulkan oleh Allah? Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, atib tu'amatak tustajab da'watuk au kama qala. Perbaiki makananmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, niscaya dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang masuk, asupan yang masuk ke dalam perut ini adalah yang kita makan, kita minum yang halal, doa itu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Betul hadirin, resepnya Nabi ini dilaksanakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangankan untuk dia makan, jangankan yang untuk dia makan istri dan anak-anaknya, untuk dimakan kudanya pun, kendaraannya pun dia cari yang betul-betul halal. Sampai jarane dipangan sing yakin halal, gak jelas ojo sampai ngoten niku. Sehingga begitu Sa'ad bin Abi Waqqas niki ngangkat donga ngoten, pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Sampai satu kejadian hadirin, saat ini memang terkenal di kalangan sahabat yang mustajabud dakwah, dongane mudah dikabulkan. Ketika suatu saat dia di tengah pasar, ada orang itu yang kemudian mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar,
sahabat Umar, lebih-lebih sahabat Ali niku dicaci maki oleh orang niki. Diingatkan, itu sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidun niku sahabat-sahabat yang hebat, orang-orang dekatnya Nabi. Diingatkan, wis sampean menengo anjene iki ngene. Ada. Diingatkan lagi oleh saat, jangan diulangi lagi, dia masih begitu. Saat kemudian minta kepada Allah, ya Allah, ada manusia-manusia yang mencaci maki, menghina Khulafaur Rasyidun, lebih-lebih Sayyidina Ali. Kula pasrah datang panjenengan ya Allah untuk manusia seperti ini. Belum selesai doanya itu, hadirin, diturunkan tangannya, tahu-tahu dari luar pasar itu ada unta sing larat, hadirin. Unta sing larat niku seakan-akan dia mencari seseorang. Begitu masuk pasar niku kuwabe semburat tadi. Karena unta niki ngamuk. Begitu sampai kepada orang sing mencaci maki niku, langsung kemudian dijatuhkan orang itu, diidek-idek dalem niku, mati di tempat itu. Niki durung diturunkan itu ngene saat langsung dikabulkan. Ya, jadi luar biasa. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ungkapan kitab Is'afu Ahlil Iman ada satu ungkapan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam ungkapan hadis ini dikatakan salafatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok, 3 manusia yang tidak pernah ditolak dakwatuhum, doa mereka. Jadi dongane niku manti ya. Doanya itu mustajab itu. Siapa 3 kelompok ini hadirin? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga dia ini sampai berbuka puasa. Ini yang pertama. Jadi 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga sampai dia berbuka. Terus kula jenengan iki hadirin, baik sing melek napa sing setengah ngantuk niki seduanten niki di antara yang kita puasa pagi hari ini dongane mandi ya, hadirin. Makanya kalau doa mandi itu yang doanya mustajab, jenengan gunakan doa ini untuk kebaikan, donga akan panjenengan, keluarga, lebih-lebih bangsa kita. Untuk apa? Untuk senantiasa menjadi kebaikan dunia dan akhirat kita. Dongane wong poso niku mandi ya. Makanya penting sekali yang demikian ini. Sampai buka niku batasnya sampai buka, maka buka niku batasnya akhir. Maka ketika buka pun donga pun jangan sampai lepas. Donga akan kulon jenengan piyambak, donga akan keluarga, donga akan jamaah, donga akan bangsa kita, donga akan negara kula panjenengan, donga akan seluruh umat Islam kebaikannya itu. Niki penting hadirin. Sebab dongane wong poso niku wau tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, soal doanya panjenengan dikabulkan kapan niku dirasi Gusti Allah hadirin. Tetapi dongane wong poso niku mustajab. Maka hati-hati hadirin. Aja nggodho wong poso hadirin. Sebab wong poso niku dongane mandi. Sehingga begitu orang puasa itu digoda, ya diajak macam-macam, dia mengatakan ini shaimun, enggak tak layani saman. Ya, sebab aku poso. Ya, konan cena saya enggak cak. Ya, saya tidak akan menghina orang yang sudah hina. Utama menghina hadirin. Ya, jadi saya kemudian tidak akan lateni. Ini shaimun, aku poso. Ya. Sebab dongane wong poso niku luar biasa. Dan yang kedua dalam ungkapan kitab ini, wal imamul adilu, imam yang adil, pemimpin yang adil niku dongane mustajab hadirin. Makanya sebagian ulama kemudian mengatakan, kalau andai kata saya punya dakwah dan mustajabah,
saya punya satu doa yang mustajab, maka yang saya doakan adalah pemimpin ini menjadi pemimpin yang adil. Sebab dengan pemimpin yang adil itu bawah-bawahnya niku akan menjadi kebaikannya semua. Nopo terjadi di grassroots bagian akar rumput iki, nopo tirasi sing ndukur hadirin. Kalau pemimpinnya adil, kalau pemimpinnya bagus dan sebagainya, niki tertata sendiri hadirin. Dan itu terjadi pada Khulafaur Rasyidun, sampai terjadi pada pasca Khulafaur Rasyidin, contohnya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai dijuluki Al-Khalifatul Adil, khalifah yang sangat adil. Pemerintahnya tidak sampai 3 tahun, tapi semua merasa puas dengan keadilannya. Baik orang kaya sebab dia diambil zakatnya dengan tepat, baik orang miskin dia mendapatkan bagian zakat dari orang kaya dengan mantap. Semuanya ditata oleh yang namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking keadilannya terasa niki, biasanya hadirin hadirat sekalian, namanya adzibu serigala, kalau ketemu honam kambing niku yang namanya serigala langsung mencolot dipangan niku. Tapi ternyata mboten hadirin. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjadi menjadi khalifah dan keadilannya, yang namanya adzibu serigala ketemu kemudian kambing, kerumunan kambing diwasno tok. Bahasane awake dhewe kok salam tok marang ngalih. Loh, lah kok tidak diuber diambil? Mboten. Sebab keadilan pemimpin bisa memberikan keamanan, kenyamanan di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu sampai jangankan manusia, yang namanya hewan pun merasakan keadilan itu, sehingga tidak saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Sampai begitu hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka kita doakan seluruh pemimpin-pemimpin kita yang di atas kita diberikan kemudahan untuk berbuat adil, senantiasa diberikan kemudahan, punya kesempatan untuk berbuat adil kepada rakyatnya. Allahumma amin. Yang ketiga, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, doa yang tidak akan kemudian ditolak oleh Allah, wa da'watul mazlumi, doanya orang yang didolimi, doanya orang yang tersakiti, yarfa'uhallahu fawqal humam, ya, wa tuftahu laha abwabus sama. Nah, dikatakan dakwahnya, doanya orang yang terzalimi itu, Allah kemudian mengangkat doa itu secepat kilat. Berbagai macam penutup semuanya dibuka oleh Allah, ya. Kemudian pintu-pintu langit itu dibuka demi doanya orang yang terzalimi ini. Kemudian wa yaqulu rabbu, kemudian Allah kemudian berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa hasanahu. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu, wahai orang yang madlum, orang yang terzalimi, orang yang tersakiti, sampai kapanpun juga aku akan menolongmu. Loh, niki janji Allah nih. Maka hati-hati kepada orang yang madlum. Jangan kemudian kita menzalimi orang. Jangan mudah kita menyakiti orang dengan lesan kita, dengan anggota badan kita, dengan sikap kita, dengan kebijakan kita. Artinya mendolimi orang. Dungone wong madlum niku cepet munggah dikabulkan oleh Allah. Makanya berhati-hati yang demikian ini hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika kula panjenengan ketika berbuka puasa, sebab dongane wong poso niku wau satu termasuk doa yang tidak pernah kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian daripada hadis yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi, doanya ketika orang puasa, ketika berbuka niku, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada lagi yang menambah wa dhahabad dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sebab niki dongane temenan hari. Allahumma lakasumtu, ya Allah hanya untukmu kok aku puasa. Puasa damel sinten Gusti? Gawe Gusti Allah. Kalau sebab puasa ini ibadah yang sifatnya sirriyah, rahasia. Ya, ada seseorang poso enggak poso isu ya gak ero hadirin. Apa sing poso lek mlaku 10 langkah ceklan apa? Gak kuajak poso aku. Oh, wonten hadirin. Jarang orang. Kadang-kadang bendina poso Senin Kamis ya biasa, gak ngetarani. Ya, kadang-kadang poso pisan waduh koyo ngantuk tok ya. Kemudian jadi mboten ketinggal tiang poso mboten niku ya, kadangkala orang itu poso itu adalah ibadah sirriyah yang tahu hanya Allah. Kalau ada kemudian dia melaksanakan sholat, ketahuan orangnya gerakannya kelihatan. Dia haji umroh kelihatan, awake dhewe melok nonton bandara. Kemudian kalau dia zakat fitrah, tahu dia menyerahkan kepada mustahiknya. Zakat mal tahu dia bagi-bagi. Tapi lek poso niku ibadah rahasia yang hanya tahu Allah. Wong niki poso napa mboten ya. Kalau kemudian kelihatan, kadang-kadang orang yang berpuasa aktivitasnya lebih giat daripada sing gak poso nggih wonten. Iki masih poso Masya Allah. Gak ono bedane antara poso gak poso. Semangat kegiatannya luar biasa. Lah iki poso pisan lagi ya. Ya, poso hari yang pertama mulai isuk turu, awan turu, sore turu, baru krungu adzan maghrib kae tangi ya. Iki lho wong poso ngeten iki gak tepak deh. Ya tantangannya kurang hadirin. Maka dalam fikih niku lek ngeten iki hukumi makruh. Ya. Karena enggak ada tantangan. Orang yang puasa itu harusnya ya etos kerjanya, semangat kerjanya mboten wonten beda nih hadirin, harusnya begitu. Nah, ini menjadi catatan kita. Ketika kula jenengan donga niku ketika berbuka, Allahumma lakasumtu, ya Allah hanya untuk panjenengan ya Allah aku ini berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan hanya dengan rizki karunia panjenengan aku berbuka puasa. Ya. Kemudian ada yang menambah wa dhahabad dhama'u wa tallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Hilang rasa hausku ya Allah. Kerongkongan ini ya sudah terbasahi dengan air dan ditetapkan pahala dari Engkau ya Allah. Nah, oleh karena itu niki mumpung kula niki poso, mumpung kula niki mesti setiap malam niku buka donga hadirin. Donga panjenengan untuk keluarga, donga panjenengan untuk kebaikan panjenengan, donga panjenengan untuk bangsa dan negara kita, untuk umat Islam yang semacam ini. Donga akan terus. Karena dengan cara doa kita niki ini akan menjadi kebaikan, kebajikan kula panjenengan. Doanya orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Saya kira cukup hadirin pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala panjenengan dimudahkan oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan. Senantiasa diberikan sehat wal afiat oleh Allah. Senantiasa ditambah ziyadatul iman, tambahan iman saged tambah ibadah. Anak-anak kita, keluarga kita jadikan anak-anak yang soleh solihah, ahlul Quran, ahlul iman,
ahlu kebaikan, orang yang senantiasa menjadikan kebaikan dan kebajikan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kita seluruh amal ibadah kita diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup hadirin, menawi wonten sing badhe tanglet berkaitan dengan ini wonten, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian ulama yang bilang kalau sedekah terbesar itu membayarkan hutang orang, dan saat membayarkan hutang orang kita sudah ikhtiar maksimal dan akhirnya tidak dapat, terus kita hutang sama bank, kan hukumnya riba. Itu apakah dosanya itu mana? Ya, baik. Jadi salah satu kebaikan seseorang itu adalah kalau seseorang itu meringankan beban orang lain. Salah satunya adalah kemudian membayarkan hutang orang kalau dia mampu. Tetapi yang perlu diingat hadirin, di dalam rangka kita melakukan kebajikan, jangan membuka kemaksiatan. Ya, kalau bisa, karena ini dengan cara kita melakukan kebaikan ini, ya, kebaikan ini tujuannya adalah kita meringankan beban orang dan tidak menjadi beban kita. Maka seseorang itu dikatakan dalam ungkapan Al-Quran, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah itu sesuai dengan kadar kemampuan Anda. Kalau kemudian Anda bisa bantunya 10%, ya sudah itu. Ya, Anda kepingin membantu sampai 100%, dia terbebaskan, Anda tambah utangi tambah akeh, ya tambah beban itu. Ya, itu. Oleh karena itu, ini yang menjadi catatan kita. Jangan melakukan kebajikan tapi harus membuka dengan kemaksiatan. Dengan kita pinjam, ya, katakanlah saya pinjamkan ini Ustaz supaya tak tutup ini, tak pinjamkan BCA, bank cicilan awan-awan, ya ini. Nah, kemudian akhirnya dia ini lunas, awet dhewe tambah kangelan, bayari gak mari-mari. Kena riba, kena nganakno duit, dan lo ini membuka maksiat kita malah. Tidak benar seperti itu. Tujuan panjenengan itu sudah mulia, hadirin, baik gitu. Tetapi harus melihat kemampuan kita. Sebab kadar keimanan orang itu ada yang kuat, ada yang tidak. Lek kuat mboten napa-napa. Ya, dia kemudian ngutang kepada seseorang, akhirnya dilunasi, akhirnya dia jadi punya utang. Bahasane mustahik zakat malah jadi gharim, ya, sebab nanggung utange wong. Tetapi kalau masih itu enggak apa-apa. Tetapi kalau harus kemudian ngutang kepada yang akhirnya kemudian ada yang namanya apa itu riba dan sebagainya, ini malah membuka pintu kemaksiatan yang lain. Jangan hadirin, ya, jangan yang demikian itu. Kalau menurut kita tidak tepat, ya, sebab dia melakukan kebaikan dengan membuka kemaksiatan pada dirinya. Ya, begitu. Kalau kepingin bantu ya sak mampunya. Kalau kemudian kepingin bantu semua, monggo. Tetapi jangan membuka pintu kemaksiatan. Wis kula mboten napa-napa, kula disebut gharim Ustaz, anjene kula akeh utangi. Tapi saya tidak akan pinjam yang lain. Kula usahakan bagaimana usaha saya. Mboten napa-napa kalau gitu. Tapi kalau harus membuka maksiat, pintu maksiat dengan harus pinjam yang kemudian ada bunganya, kemudian ada ribanya, jangan hadirin. Ya. Penanya kedua, kalau ada hadirin, monggo Pak. Waalaikumsalam. Tanya tentang tata cara sebelum berdoa, bacaan yang urut-urutannya, dan kalau selesai berdoa, kalau terkabul bacaan apa, kalau belum terkabul bacaan apa yang afdal. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan beliau simpel, kaifiyah tata cara doa yang benar
agar mudah dikabulkan oleh Allah bagaimana? Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi memberikan tuntunan kepada kita agar doa kita ini mudah dikabulkan oleh Allah. Pertama hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Yang kedua, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masuk konten dungane napa isine. Sedangkan nanti diakhiri dengan sholawat dan hamdalah juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Diakhiri dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Niku carane ngoten niku. Kemudian kalau kita berdoa sudah seperti itu, kok belum dikabulkan Ustaz? Terus ndonga. Sebab begini hadirin. Orang itu jangan kemudian laki-laki nggak boleh suudzon kepada Allah. Ya, hari ini dia berdoa belum dikabulkan, doa lagi karena doa itu ibadah kok. Gak kena dongane, kena ganjarane ibadah ini dongane kok. Doa lagi doa, terus berdoa. Sebab wonten hadis qudsi hadirin. Kula malah mendapatkannya tentafsir Al-Azhar Buya Hamka. Di sana ada Buya Hamka niku mengutip ungkapan Imam Fakhrur Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Ada satu hadis qudsi ngeten. Ketika ada seorang berdoa kepada Allah, donga-donga niku Gusti Allah sanjang dumateng malaikat. Wahai malaikatku, jangan engkau kabulkan dulu, jangan engkau berikan apa yang dia minta, sebab aku senang dengan untaian doa-doa yang disampaikan hambaku ini. Aku senang dengan tangisan dan rintiannya di sepertiga malam yang terakhir. Babah, biar malaikat ojo dikabulno sik. Aku sik seneng rungono dongane. Lho niku. Bisa jadi Allah cinta dengan kita, dengan doa kita. Oh, Allah kepingin mendengar rintihan doa kita. Allah ingin mendengar doa kita di sepertiga malam. Allah kepingin mendengar doa kita selepas sholat. Terus begitu husnudzonnya. Tetapi di sisi lain dalam ungkapan hadis qudsi itu dikatakan juga, Allah itu kemudian kalau ada seorang hamba berdoa, Allah kemudian mengatakan begini, malaikat ndangke ana sumpek kanggo hukmu. Gampangane niki bahasa awake dhewe lho, mboten bahasa Gusti Allah. Niki bahasa kita, bahasa yang ndangke ana malaikat, saya enggak suka doanya itu sudah. Suara-suaranya itu wis ya, kemudian gelombang-gelombang suaranya belas enggak ada kebaikan. Ndangke ana ndang lari wis. Ya. Jadi gampangane ngoten hadirin, gampangane ngoten. Niki bahasa kula niku masyaallah naudzubillah min dzalik Gusti Allah mboten ngoten. Bahasa sumpek. Tapi bahasa kita gampangane wis ndangke ana wis. Ndangke ana wis gak pati seneng dongane. Jadi kalau kita kemudian ada orang ndonga niku, wah pun ndonga langsung dikabulkan, bisa jadi memang mustajab dakwah atau bisa jadi memang Gusti Allah wis ngrungono pisan ndangke ana wis. Ya, jadi husnudzon mawon hadirin. Kalau hari ini doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin bisa jadi ya niki wau ya, Allah itu senang dengan panjatan doa kita. Ya, niku wau bahasa kula, bahasa sing gampang ya napa. Lah Maha suci Allah dari ngoten-ngoten niku wau subhan. Ya, tapi bahasanya niku Gusti Allah ndangke ana wis sudah. Saya enggak suka dengan doanya. Bahasanya itu saya enggak suka dengan ucapan rintian doanya. Wis ndangke ana ndang mari wis itu. Bisa jadi yang seperti itu. Oleh karena itu kalau hari ini kita berdoa, saya sudah bertahun-tahun berdoa, ya Allah belum dikabulkan. Oh, mungkin Allah senang dengan mendengarkan doa kita. Itu. Ya, ngoten nggih. Yang ada masih tanya lagi? Hadirin? Cukup niki?
Niki. Monggo kita ndonga dumateng Gusti Allah. Kita berharap kepada Allah apa yang kita hajatkan, kita inginkan dikabulkan oleh Allah tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.